Segera download Quran Tadabbur, Dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para asatidzah, para pengurus pondok, demikian juga para santriwati dan para santriwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini di Pondok Al-Ittiba di Klaten, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan tentang perkara yang sering kita lalai darinya, yaitu perkara perhatian terhadap Al-Quran. Sungguhnya di antara perkara yang disesalkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan kita tahu siapa beliau. Beliau salah seorang imam dalam tafsir, dan tafsir-tafsir beliau sungguh menakjubkan. Banyak faedah-faedah yang beliau sebutkan yang luput dari ulama-ulama yang lain. Meskipun demikian, beliau di antara penyesalan beliau di akhir hayat beliau kurang banyak membicarakan tafsir Al-Quran, karena beliau punya tugas yang lain, meluruskan kesalahan-kesalahan, bantah bid'ah-bid'ah. Padahal beliau luar biasa dalam tafsir. Itu pun beliau masih menyesal karena kurang waktu untuk perhatian terhadap Al-Quran. Kalau beliau yang seperti itu, bagaimana lagi dengan kita? Sesungguhnya nikmat teragung ya adalah nikmat Al-Quran. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat, yang pertama Allah sebutkan adalah Al-Quran. Seperti dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah mengatakan Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Kemudian setelah itu Allah sebutkan nikmat-nikmat setelah Allah menyebutkan Allah yang Maha Rahmat. Yang di mana nikmat-nikmat yang Allah sebutkan setelah itu adalah konsekuensi dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi paling besar dari kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah dengan mengajarkan Al-Quran. Makanya Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang Maha Penyayang yang mengajarkan Al-Quran. Demikian juga dalam Al-Quran ada surat namanya Suratun Ni'am. Para ulama menamakannya dengan Suratun Ni'am. Itu surat nikmat-nikmat, yaitu surat An-Nahl. Kenapa dikatakan dengan surat An-Ni'am, surat nikmat-nikmat? Karena dalam surat tersebut Allah menyebutkan begitu banyak ayat tentang menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah. Di awal surat langsung Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi liyanziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun, khalaqal insan min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqaha, dan seterusnya. Allah mensyarat menyebutkan tentang nikmat-nikmat. Yang pertama nikmat yang Allah sebutkan dalam surat tersebut, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min an ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Nikmat yang pertama Allah sebutkan adalah Allah menurunkan malaikat dengan membawa wahyu kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, yaitu di antaranya wahyu Al-Quran. Ini yang terkadang tidak kita sadari, bahwasanya nikmat yang paling indah bagi seorang manusia, bagi seorang makhluk adalah nikmat Al-Quran. Yang itu disadari oleh para ulama. Allah sebutkan nikmat pertama dalam nikmat tersebut, setelah itu Allah baru sebutkan nikmat yang lain. Nikmat Al-Quran dulu, baru nikmat penciptaan langit dan bumi, nikmat penciptaan manusia, nikmat hewan-hewan, nikmat makanan-makanan, nikmat yang lain. Pertama adalah nikmat Al-Quran. Karenanya
saya sampaikan kepada para santriwati dan juga kepada santriwan, bersyukurlah antum dan antuna sekalian diantar oleh orang tua untuk belajar di pondok, belajar Al-Quran, belajar nikmat yang paling indah. Yang siapa yang pelajarinya dengan benar, dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau agar kau sengsara wahai Muhammad. Tetapi kata para ulama, sebagian tafsir mengatakan ai litas'ad. Tapi kami turunkan Al-Quran agar kau bahagia. Agar kau bahagia. Semakin seseorang keterikatannya dengan Al-Quran semakin tinggi, maka dia akan menjadi seorang yang paling bahagia. Dengan syarat dia mempelajari Al-Quran dengan aturan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin orang jauh dari Al-Quran, maka dia semakin sengsara. Dan itu benar. Kita ini terkadang mendapati kegelisahan dalam diri kita. Kita cek-cek ternyata kita tidak baca Al-Quran, atau kita kurang mengamati isi Al-Quran, atau kita kurang menghayati Al-Quran. Saya jujur, buku-buku yang paling saya baca, suka saya baca buku tafsir. Cuma karena banyak kajian, saya harus kajian macam-macam kajian, maka ya saya harus banyak baca buku-buku yang lain. Di antara kajian yang kurang diminati oleh audiens adalah kajian tafsir. Padahal itulah kajian yang paling saya nikmati. Ya. Bagaimana kita baca ayat Al-Quran, kemudian kita baca penjelasan para ulama, nilai-nilai iman yang kita dapatkan dalam buku-buku tafsir tentang ayat-ayat yang mungkin selama ini kita sudah sering baca namun kita tidak pahami maknanya. Ini saya bicara pengalaman pribadi. Ya. Saya bilang benar, kalau saya boleh memilih, saya ingin semua kajian saya kajian tafsir. Tapi kondisi tidak memungkinkan demikian. Kalau saya boleh memilih, saya ingin liburan dari dakwah, saya ingin baca buku tafsir. Ingin duduk seperti antum antuna baca Al-Quran. Bahkan saya di bulan Ramadan terkadang tidak bisa banyak baca Al-Quran karena banyak kegiatan. Ya. Artinya antum dan antuna bersyukurlah. Orang tua sudah ngantar ke pondok, sudah tidak usah mikir biaya ya. Orang tua yang mikir ya. Sudah tinggal baca Quran, belajar dengan baik. Belajar dengan baik. Nikmat. Hari-hari yang tidak akan kita lupakan ketika kita sibuk belajar Al-Quran. Kita lewati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan terasa iman ini bertambah dengan membaca ayat-ayat tersebut. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran, dia orang yang paling bahagia. Saya sering sampaikan, mustahil orang bisa bahagia kalau hari-hari dia lewati tanpa membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah kitab yang terbaik dalam memberi petunjuk. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk yang terbaik, lillati hiya aqwam. Yahdi memberi petunjuk kepada petunjuk yang terbaik. Kata para ulama, lebih baik daripada kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, juga wahyu Allah. Tetapi Al-Quran lebih spesial. Allah mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Al-Quran memberi petunjuk kepada petunjuk yang terbaik. Oleh karenanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapati lembaran-lembaran kitab suci terdahulu, entah Taurat, entah Injil, kemudian Umar bin Khattab membaca lembaran-lembaran tersebut, maka Nabi SAW menegur. Kata Nabi, "Amutahawwikuna anta ya ibnal Khattab?" Apakah kau ragu wahai Umar? Kemudian Nabi jelaskan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u illa tibai." Seandainya Nabi Musa hidup, dia pasti ikut aku. Kenapa? Karena ajaran Nabi yang paling sempurna, ajaran Nabi yang paling terbaik. Yang Allah mengatakan, ya, bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan pada kalian agama kalian. Karenanya kalau kita ingin mendapat petunjuk lewat Al-Quran, semua masalah kehidupan solusinya di Al-Quran. Kalau kita mau baca dengan baik, kita baca tafsirnya, akan ada solusi-solusi dalam kehidupan. Sebagian ulama seperti Umar Muqbil hafizahullah taala menulis, Syekh Umar Muqbil menulis buku tentang qawaid Qur'aniyah. Ini di antara istinbat beliau kaidah-kaidah Quran yang punya manfaat dalam kehidupan kita.
Jadi intinya kita semua masih kurang perhatian sama Al-Quran. Padahal Al-Quran itulah solusi terbaik dari segala permasalahan. Tinggal kita mau baca atau tidak, tinggal kita mau belajar atau tidak. Sekarang ini kita hidup di masa yang terjadi ledakan informasi. Semua dibahas. Informasi tentang politik, tentang apapun ya, tentang hiburan, tentang makanan, tentang apa saja ya. Aib-aib orang semua, dan rata-rata orang mengetahui berita-berita tersebut secara global. Semua ada orang yang semua berita dia baca, mau berita politik, berita makanan, berita kecantikan, berita apa selingkuh, berita kriminal, semua dia baca. Cuma Al-Qur'an yang dia tidak baca. Cuma Al-Qur'an yang tidak dia baca. Maka kita jangan sampai seperti itu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memberikan muqaddimah ini agar para santri dan santriwati ketika belajar sungguh-sungguh dan merasa ini nikmat, Allah telah memilih para santri dan santriwati bisa belajar di pondok, itu karunia. Ya, betapa banyak orang di luar sana entah apa yang mereka lakukan, entah apa yang mereka baca. Mereka baca informasi-informasi yang membina pola pikir yang salah. Kasihan. Sementara antum-antuna, Masya Allah, dibimbing oleh ustaz, hafal Quran. Ya. Ini nikmat yang luar biasa yang dicemburui oleh banyak orang. Jangankan orang, saya cemburu lihat antum-antuna bisa fokus baca Quran, sibuk menghafal, menyetor. Ya. Nikmat yang luar biasa ya. Kita pernah merasakan hari-hari tersebut, tapi sekarang sudah sulit karena banyaknya kegiatan. Semoga Allah mengampuni saya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita ragukan bahwasanya keutamaan Al-Qur'an sangat banyak, baik di dunia maupun di akhirat ya. Di dunia maupun di akhirat. Tetapi keutamaan-keutamaan tersebut membaca banyak sekali ya. Al-Qur'an misalnya di dunia ya. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan para sahabat yang meninggal di perang Uhud, maka karena terlalu banyak mayat yang harus dikuburkan, maka Nabi menggabungkan beberapa mayat dalam satu liang lahat, dalam satu lubang. Ketika mau dikuburkan, Rasulullah SAW bertanya, "Ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'an?" Siapa di antaranya yang paling banyak hafalan Qur'annya? Yang paling banyak hafalan Qur'annya, maka dia yang dikuburkan terlebih dahulu sebagai bentuk pemuliaan kepada ahlul Qur'an. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam adalah yang paling mahir dalam Al-Qur'an. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, ya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Bagaimana tidak dia terbaik? Dia adalah serius mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia banyak sekali kemuliaan bagi orang yang belajar Al-Qur'an. Terlebih lagi di akhirat, ya. Al-Qur'an adalah pemberi syafaat bagi pembacanya. Kata Nabi SAW, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an fi ashabihi." Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Terkadang seorang di akhirat dia ingin syafaat si fulan. Itu belum tentu diizinkan oleh Allah. Mungkin kita punya kenalan sama orang, kita bilang jangan lupa saya. Belum tentu Allah izinkan orang tersebut untuk memberi syafaat kepadamu, dan belum tentu orang tersebut masuk surga. Masih banyak pertanyaan. Tetapi ketika kita beramal soleh, amal kita itu otomatis memberi syafaat kepada kita. Di antaranya Al-Quran. Al-Quran beri syafaat. Makanya dia mengatakan bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran beri syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat kelak. Hari yang sangat mengerikan, yang di situ adalah keputusan bagi kita bahagia atau kita sengsara. Al-Quran datang beri syafaat, membela kita. Ya. Bahkan dalam hadis Al-Quran mengatakan, ya Rabbi
mana'tuhu minan naum fasyafi'ni fih. Ya Rabbku, aku telah mencegah dia dari tidur malam. Izinkan aku beri syafaat kepada orang ini. Al-Quran membela. Al-Quran membela. Namun kita jarang baca Al-Quran, ya. Jarang menghatamkan Al-Quran. Kesibukan yang tidak jelas. Baca sana, baca sini, cerita sana, cerita sini, enggak tahu apa yang kita kerjakan. Catatan amal kita isinya dengan qila wa qala. Catatan amal kita isinya adalah Rusia dan Ukraina. Al-Quran kita, bukannya saya melarang kita mengetahui berita, boleh, tapi jangan berlebihan. Semua yang berlebihan tidak baik. Kita tahu, penting kita tahu kondisi dunia penting, ya. Tetapi jangan sampai berlebihan. Anak-anak muda sekarang isinya, kalau enggak Rusia, Ukraina, isinya Korea dan Krio. Isinya berita drama Korea, film Korea, apalah lagu Korea, macam-macam. Kasihan. Ya. Enggak ada yang bimbing mereka. Makanya adik-adik bersyukur orang tua bimbing, kerja keras agar adik-adik menjadi anak-anak yang soleh, yang bahagia di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi perhatikan Al-Quran, kalau dibaca dia akan datang bela kita pada hari kiamat, memberi syafaat bagi kita, berhujjah di hadapan Allah. Al-Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran akan berhujjah, berargumentasi di hadapan Allah untuk bela kita kalau kita baca Al-Quran. Di antaranya keutamaan orang yang baca Al-Quran adalah ditinggikan derajatnya pada hari kiamat kelak. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang ahli Al-Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah derajatmu. Terus baca dan naik. Bacalah dengan tartil sebagaimana kau baca ketika di dunia. Sungguhnya kedudukanmu di akhirat, ya, di surga, ya, sampai pada ayat yang terakhir yang kau baca. Dan ternyata orang yang baca Al-Quran manfaatnya bukan cuma untuk dirinya sendiri, bahkan manfaatnya untuk orang yang paling dia cintai, yaitu ayah dan ibunya. Manfaatnya bagi orang yang sangat dia cintai, yaitu ayah dan ibunya. Itulah bakti terbaik bagi ayah dan ibu. Di dunia kita berbakti sama ayah dan ibu, tapi lebih diperlukan bakti kita lagi tatkala di akhirat. Ya, makanya saya ajak para santri dan santriwati, ya, berikan yang terbaik bagi kedua orang tua. Uang mungkin kita bisa kasih, kita mungkin bisa ajak makan, bisa ajak jalan-jalan, mereka bahagia, tapi itu kurang bahagia. Lebih bahagia lagi kalau mereka selamat di akhirat. Lebih bahagia lagi kalau mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat mengerikan, yang Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun, hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang datang ketemu Allah dengan hati yang bersih. Ternyata anak-anaknya yang saleh, yang hafidz Quran, mengamalkan Al-Quran, bisa beri manfaat terbaik bagi kedua orang tuanya dengan memberikan mahkota kemuliaan pada kedua orang tuanya, dan dalam riwayat memberikan baju gaun keindahan kepada kedua orang tuanya. Saya bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man qara al-Qur'an wa amila bima fihi." Siapa yang baca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ini jadi bukan cuma menghafal doang, bukan cuma baca doang, berusaha mengamalkannya. Mengamalkan bagaimana Ustaz? Fattaqullaha mastata'tum. Beramal semampumu. Ya, semampumu, kita sambil baca, sambil kita pelajari, sambil kita amalkan. Man qara al-Qur'an, siapa yang baca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum. Siapa yang baca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, maka kedua orang tuanya akan dipasangkan mahkota pada hari kiamat kelak. Yang mahkota tersebut cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari yang masuk di rumah-rumah yang ada di dunia. Luar biasa. Orang tua menjadi tersohor ketika itu. Kenapa? Karena kedua orang tua dipasang mahkota. Kenapa? Karena kesolehan anaknya. Karena kesolehan anaknya, karena anaknya ternyata perhatian terhadap Al-Quran. Ya.
Hadis dihasankan oleh para pentahqiq Musnad Imam Ahmad. Hadis berikutnya an Buraidah Al-Aslami, hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an sahibil Quran, Rasulullah sallam bersabda tentang orang ahli Al-Quran, wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, dan orang yang ahli Al-Quran, perhatian sama Al-Quran, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan. Wa yuksa walidahu hullataini la yuqawwamu lahuma ahlud dunya, dan kemudian kedua orang tuanya dikenakan dua gaun yang indah. Tadi sudah dikasih mahkota, dikasih gaun, dimuliakan kedua orang tuanya. Yang kedua gaun yang indah tersebut tidak bisa dinilai dengan penduduk dunia seluruhnya. Fayaqulani, maka kedua orang tuanya berkata, bima kusina hadhihi, kenapa kami bisa mendapatkan pakaian yang indah ini? Fayuqalu, maka dikatakan kepada kedua orang tersebut, bi akhdhi waladikuma Al-Quran, karena anak kalian berdua telah mengambil Al-Quran, telah membaca Al-Quran, memperhatikan Al-Quran dengan baik. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada sang anak yang ahli Al-Quran, iqra was'ad fi darajatil jannah wa ghurafiha, fa huwa fi su'udin ma dama yaqra'u hadan kana aw tartilan. Maka dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah di derajat-derajat surga dan ghurafiha. Ghurfah-ghurfah yang di surga itu derajat yang sangat tinggi. Fa huwa fi su'udin, dan dia terus naik. Ya, madama yaqra'u hadan kana aw tartilan. Dia baca baik secara cepat maupun secara tartil. Para pentahqiq Musnad Imam Ahmad berkata isnaduhu hasan. Sanadnya hasan. Dan ini adalah salah satu pemuliaan terindah pada hari kiamat kelak bagi orang yang perhatian terhadap Al-Quran. Kita tiap hari di dunia berdoa, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, ya Allah, ya berilah cahaya pada kedua kuburan mereka, ya Allah, lapangkanlah kuburan mereka, ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah, tingkatkanlah derajat mereka. Kita doa. Kita ingin mereka mulia pada hari kiamat kelak. Di antara cara yang terbaik adalah kita perhatian terhadap Al-Quran. Ini dari sedikit keutamaan perhatian terhadap Al-Quran. Namun di akhir ini saya harus sampaikan bagaimana kita bisa meraih kemuliaan tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukanlah maksud ketika kita menjadi ahli Al-Quran, bukanlah maksudnya kita ahli tajwid saja. Bukan maksudnya kita cuma hafal Al-Quran saja, tidak. Rasulullah SAW mempersyaratkan wa amila bima fih. Dia mengamalkan isi Al-Quran. Oleh karenanya, menghafal Al-Quran, belajar tajwid itu salah satu tahapan untuk bisa mengamalkan isi Al-Quran. Tahapan pertama adalah kita membaca Al-Quran dengan baik. Tahapan kedua kita berusaha memahami maknanya. Tahapan ketiga kita mengamalkannya. Jangan sampai kita terbuai kemudian hanya terfokus pada tahapan pertama, yang itu merupakan tahapan awalan. Saya sering sampaikan, saya bahagia melihat bagaimana perkembangan di tanah air perhatian terhadap Al-Quran luar biasa. Ya, kita lihat anak-anak kecil, masya Allah, tajwidnya lebih baik daripada kita. Kita dengar imam-imam tajwidnya lebih baik daripada yang bacaan kita. Ya, mereka waktu masih kecil diajarin Quran, maka makhrajnya lebih fasih. Bila kita sudah tua diajarin Quran, makhrajnya belepotan ya. Anak-anak masya Allah masih kecil ditalqin Al-Quran, makhrajnya bagus. Bahkan sudah banyak syekh-syekh dari luar, para musnid-musnid, mujiz-mujiz, orang yang punya sanad Al-Quran dari luar negeri datang, orang-orang Arab langsung mengajar. Ini suatu keindahan, ini suatu kemajuan yang luar biasa yang tidak kita temukan 10 tahun yang lalu. Tapi hati-hati, jangan cuma terbatas pada tajwid. Tajwid adalah salah satu tahapan. Dan ini yang sudah diingatkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih, fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Sungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, tetapi orang-orang hanya membatasi pengamalan Al-Quran dengan membacanya saja. Mereka menganggap baca Al-Quran sudah mengamalkan Al-Quran. Ya. Ini keliru. Ya. Tahapan berikutnya paham, tahapan berikutnya pengamalan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, qira'atu ayatin
wahidatin bitafakkurin wa ta'akkulin wa tadabburin khairun min khatmah bila tadabbur. Baca satu ayat saja dibaca dengan tafakkur, merenungkan, menghayati, subhanallah. Seorang buka satu ayat kemudian dia baca tafsirnya, baca terjemahannya, baca tafsirnya, perkataan para ulama, menambah imannya, level cepat naik. Lebih baik daripada baca Quran, khatam Quran tapi tidak mentadaburi, hanya sekedar perhatian terhadap tajwidnya. Semuanya perlu, tapi jangan berhenti pada tahapan pertama. Oleh karenanya diriwayatkan Hasan Al-Basri bertemu dengan orang di zaman beliau yang ahli Al-Quran, tapi ahli tajwid. Kemudian berbangga di hadapan Hasan Al-Basri mengatakan, wallahi waqad qara'tul Quran kullahu wa ma asqattu walau harfan. Dia mengatakan, saya baca Al-Quran dari awal sampai akhir tidak ada satu huruf pun yang saya jatuhkan. Artinya semua huruf saya ucapkan dengan tajwid yang benar, makhrajnya benar, tajwidnya benar. Apa kata Hasan Al-Basri? Wallahi laqad asqata kullahu, sungguh dia telah menjatuhkan Al-Quran seluruhnya. Artinya dia tidak amalkan. Kenapa? Hasan Al-Basri rahimahullah, dia seorang ulama tabi'in, mendapati di zaman beliau ada fenomena orang-orang yang perhatian sama Al-Quran tapi tidak perhatian terhadap makna apalagi mengamalkannya. Maka tahapan yang sudah dicapai oleh banyak saudara-saudara kita luar biasa, tajwid, tapi jangan berhenti sampai di situ ya. Berusaha memahami maknanya dan berusaha mengamalkannya. Maka saya ingat kepada adik-adik sekalian, santrinon santriwati, maka ketika kita belajar Al-Quran, niatnya harus tulus. Di antara niat yang tulus, agar bisa memberi mahkota kepada kedua orang tua. Sudah, enggak usah pikir macam-macam. Saya ingin baca Quran, saya ingin jadi ahli Quran, saya ingin mengamal Al-Quran, agar saya ingin memberi mahkota kepada kedua orang tua saya. Saya ingin pakaikan mereka gaun yang terindah pada hari kiamat kelak. Saya ingin cahaya keluar dari mahkota mereka pada hari kiamat kelak. Niat berbakti kepada orang tua. Yang Allah suruh kita berbakti kepada orang tua. Sudah, niatnya itu. Kapan kita niatnya untuk dunia, maka tidak ada keberkahan dalam Al-Quran tersebut. Wallahi ya ikhwan, saya dapati sebagian orang hafal Quran tapi akhlaknya amburadul. Bahkan sebagian anak hafal Quran mau berantem sama orang tuanya. Ini kejadian, saya bukan omong kosong ya. Anaknya hafid Quran, mutqin, mau berkelahi sama bapaknya. Kenapa? Karena dia tidak perhatian terhadap apa? Makna. Tidak perhatian terhadap makna. Sekedar baca tajwid tahsin. Qiraat pertama, qiraat kedua, 7 qiraat. Tapi itu bagus. Kita butuh orang-orang alim seperti itu, tapi maknanya diajarin dong. Mulai diamalkan isinya. Karena itu wasilah untuk beramal. Belajar Al-Quran, tajwid. Orang kalau tajwidnya bagus, dia senang baca Quran. Dan kalau dia senang baca Quran, maka banyak makna-makna indah yang dia lewati. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan dia. Oleh karenanya niatnya harus tulus agar berkah dalam belajar kita terhadap Al-Quran. Niat itu sangat berpengaruh. Karena kita semua ini kita bisa ini, bisa anu, Allah yang kasih. Ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah dan Allah akan mengajarkan kalian. Jadi bertakwa ketika kita belajar Al-Quran. Jangan hasad-hasatan, jangan dengki-dengkian, dan itu muncul di antara para santri. Cemburu sama si fulan, ustadznya dianggap beginilah, anulah. Latih diri kita belajar untuk Allah, untuk menyenangkan hati kedua orang tua, untuk berbakti kepada orang tua di dunia, terlebih lagi di akhirat. Subhanallah, begitu agungnya Al-Quran. Sampai ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 3 contoh orang yang riya, beramal soleh karena riya, Rasulullah SAW sebutkan di antaranya adalah Al-Quran. Yang belajar Al-Quran karena riya. Rasulullah SAW mencontohkan 3 amal soleh yang luar biasa. Yang pertama mati syahid, yang kedua ustadz, ahli baca Quran, yang ketiga adalah orang yang donatur. Dan ini 3 komponen yang dibutuhkan dalam Islam. Islam butuh orang yang berani berjuang di jalan Allah. Islam butuh ustadz yang alim tentang Al-Quran. Islam butuh kepada donatur. Dengan 3 komponen ini tegaklah agama Islam. Tetapi ketika niat mereka salah, mereka yang pertama kali diadab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Maka dalam hadis disebutkan, yang kedua, yang pertama adalah orang mati syahid, ternyata dia berjihad supaya dianggap sebagai jagoan, sebagai pahlawan, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Yang kedua, warajulun ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Seorang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Padahal itu amal terbaik. Tadi sudah saya sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ini dia belajar Quran, ya. Ta'allamal ilma wa 'allamaha wa qara'al Quran. Dia belajar ilmu agama, ustaz ini. Dan mengajarkan ilmu agama, wa qara'al Quran, baca Al-Quran. Fa utiya bihi, dia dihadirkan pada hari kiamat kelak. Ya. Kemudian Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kemudian Allah bertanya, fa'arrafahu ni'amahu. Allah ingatkan kembali, ini nikmat-nikmat yang pernah aku berikan kepadamu wahai ahli Al-Quran. Suara yang bagus, tajwid yang bagus, makhraj yang bagus, pandai berorasi. Biasa ustaz seperti itu, pandai berorasi, pandai baca Qur'annya indah dan macam-macam. Maka Allah bertanya, wa ma amilta fiha. Dia ingat semua itu. Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia berkata, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh. Ya Allah, aku baca Quran karena Engkau dan aku mengajarkannya karena Engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka qari. Tapi kau mengajarkan Al-Qur'an, kau baca Al-Qur'an supaya orang-orang menyebut kau adalah ahli baca Al-Qur'an. Maka ini waspada. Niat harus lurus dan niat ini harus kita perbaiki sering-sering. Jangan kita husnudzon pada diri bahwasanya saya sudah ikhlas. Enggak. Kita suudzon sama diri. Sama orang lain kita husnudzon, sama diri sendiri kita suudzon. Cek niat kita, sesekali kita cek niat kita benar atau tidak. Jangan-jangan setelah berjalan sebulan 2 bulan ternyata niat kita duniawi. Duniawi itu banyak, mungkin duit, mungkin ketenaran, mungkin ingin diakui. Cek, jangan biarkan kita berjalan begitu saja tanpa kita mencek niat kita sudah benar atau tidak ya. Cek. Jadi adik-adik harus niatkan karena Allah, sejak sekarang saya baca Quran, belajar Quran agar saya ingin menyenangkan hati kedua orang tuaku dan berbakti kepada orang tuaku nanti di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, tadi niat salah masuk neraka. Yang kedua, berusaha untuk mengamalkan. Saya baca Quran untuk saya amalkan. Saya baca Quran untuk saya amalkan. Beda ketika seorang baca Quran, baca tafsir dengan niat dia mengamalkan, dengan hanya yang membaca sekedar untuk kawasan, beda. Asarnya, dampaknya berbeda. Allah Maha tahu dengan niat kita baca Al-Quran. Al-Quran dibaca dan tafsirannya bukan sekedar wawasan, untuk kita amalkan. Kita niatkan untuk kita amalkan. Apa kita bisa amalkan atau tidak urusan kedua. Yang penting ketika kita baca kita niatkan untuk mengamalkannya. Makanya di antara azab kubur yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari adalah orang yang diberi nikmat Al-Quran tapi tidak diamalkan. Rasulullah SAW diperlihatkan 4 orang yang diazab di alam barzah. Yang pertama adalah yang berdusta, al-kadzdzab, kadzdzabun, ya, seorang pendusta yang yakdzibu bi kadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Seorang pendusta dia mengucapkan satu dusta kemudian di-share darinya sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia, dia disiksa dengan bibirnya dirobek terus sampai hari kiamat di alam barzah. Yang satu orang yang berzina kemudian dimasukkan dalam tanur dipanaskan. Yang tiga pemakan riba yang dia dilempar wajahnya dengan batu, Yang keempat, rajulun allamahul Qur'an fanama bihi fil lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Orang yang Allah sudah kasih nikmat dia ahli Al-Qur'an, malamnya dia tidak baca, tidak salat malam, tidak baca, tidur, siangnya tidak diamalkan padahal dia sudah ahli Al-Qur'an. Ini diazab. Bagaimana cara diazabnya? Dia duduk, ada seorang datang kemudian memecahkan kepalanya dengan batu, kemudian batunya tadahraj, batunya jatuh, kemudian diambil lagi, kepalanya kesambung lagi, dipecahin lagi terus sampai hari kiamat. Oleh karenanya ketika kita belajar Al-Qur'an, kita niatkan harus untuk diamalkan. Saya belajar Al-Qur'an untuk saya amalkan. Itulah manhaj para sahabat. Para sahabat dahulu tidak belajar Al-Quran 10 ayat kecuali mereka mengamalkannya. Mereka paham ayatnya, mereka paham maknanya dan mereka amalkan. Kita mungkin metodenya berbeda. Kita hafal dulu karena anak-anak, karena zaman dulu tidak sama seperti zaman sekarang. Para sahabat berjalan dengan Nabi sehingga mereka belajar, mereka langsung lihat pengamalan. Kita mungkin beda, tapi maksud saya meskipun mungkin metode kita belajar berbeda, tapi harus kita niatkan saya belajar Al-Quran untuk saya amalkan. Harus saya amalkan. Jangan sampai seorang baca firman Allah Subhanahu wa taala, baca hafal surat Al-Hujurat sampai pada ayat wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula ma akhihi maitan. Jangan sebagian menggibah sebagian yang lain. Setelah itu telepon bunyi.
Gimana? Oh iya fulan kurang ajar dia, emang langsung gibah. Baru baca ayat larangan gibah kemudian gibah di situ. Jangan sampai dihafal surat Al-Isra ya. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan bentak kedua orang tua, jangan mengatakan kemudian dia disuruh orang tua, mama tuh gini suruh saya ngaji terus, suruh saya mondok terus. Mama tidak tahu orang zaman sekarang. Mamanya dimarah-marahin. Baru baca ayat, hafal ayat tersebut. Tapi tidak diamalkan. Ini lebih ngeri orang seperti ini. Mending orang tidak tahu Quran daripada orang sudah tahu Quran isinya justru dia tidak mengamalkannya. Makanya Nabi SAW mengatakan Al-Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu akan membelamu atau menjadi bumerang menyerangmu. Maka perbaiki niat. Jangan kita mengumpulkan argumentasi untuk menyerang kita pada hari kiamat kelak. Nah, saya sarankan kepada adik-adik dan santriwan dan santriwati di pondok Ittiba ya. Di Klaten ya, Masya Allah. Iklan apa? Mana boleh. Jadi belajar yang baik. Sejak di pondok sudah harus membiasakan diri amal soleh. Latih diri kita puasa Senin Kemis. Latih diri kita. Mumpung suasana mendukung. Karena sebagaimana dikatakan, man syabba alai ala syai' syabba alai. Waktunya berhenti. Sebagaimana patah mengatakan siapa yang terbiasa di masa mudanya atas sesuatu maka dia di masa tua juga akan terbiasa. Maka mumpung disebut ayyamut talab, hari-hari kita belajar, biasakan diri kita. Biasakan salat malam, biasakan puasa Senin Kemis, biasakan kalau ada makanan dari kiriman orang tua berbagi, jangan pelit. Kalau di pondok saja sudah pelit apalagi sudah lulus pondok. Jangan itu akan kebawa. Antum kira kalau orang pondok tidak pelit, mungkin lebih pelit daripada orang di luar ya. Oleh karena sejak di pondok latihan akhlak, kalau ada teman minta bantuan, bantu ya. Jadi itu sudah dilatih sejak di rumah. Dan tunjukkan kalau lagi liburan ketemu orang tua bahwasanya pondok punya pengaruh terhadap diri saya. Terapkan, niatkan ya. Jadi harus dilatih sejak di pondok ya. Jadi adik-adik jangan lupa latih puasa Senin Kemis, kemudian latihan untuk berbagi, ya. Jangan lupa latihan salat malam, ya. Saya dulu pernah main-main di pondok, suatu pondok. Waktu saya masih kuliah di UGM gitu. Saya main di suatu pondok, kemudian saya lihat seorang ustadz. Dia sekarang ustadz, saya tidak ingin sebut namanya, takutnya dia ria ya. Masya Allah, malam-malam dia bangun, mungkin jam 2 apa jam 3. Kemudian dia sholat malam. Kemudian dia nyalakan lampu kecil, dia baca, subhanallah. Sekarang alhamdulillah jadi bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi bangsa dan negara insyaallah ta'ala ya. Kebiasaan yang dibawa sejak di pondok, dari latih diri kita. Latih diri kita. Dan ini perlu dukungan dari orang tua. Ketika anak-anak pulang di pondok, ya, bangunkan anak-anak, sholat malam sama abi yuk. Sesekali boleh, sesekali sholat malam. Ayo baca Quran. Pulang ke pondok, HP, oh merdeka. Udah. Pertama tonton Korea. Aduh, di pondok 1 bulan habis sehari. Pondok sebulan habis sehari. Ayat sudah dihafal. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yafatna furujahunna. Katakanlah kepada para wanita menundukkan pandangan mereka. Ini malah lihat artis Korea. Allah musta'an. Oleh karenanya perlu kerjasama, ini berat ya. Sampaikan kepada para wali murid yang mungkin ikut kajian kita, para wali murid Pondok Al-Ittiba, mendidik anak-anak sekarang perjuangan berat. Ini jihad kita, jihad orang tua. Ya. Karena yang bahagia kita sendiri. Kita bahagia kalau anak kita berhasil, anak kita soleh, kita yang bahagia. Sabar terus. Nasihati mereka, jangan pernah letih, jangan pernah lelah. Semaksimal kita. Kalau ternyata memang mereka tidak berhasil, ya terserah, hidayah di tangan Allah. Tapi kita maksimal, dan segala sifat maksimal kita itu semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Berhasil enggak berhasil urusan Allah. Tapi kita berusaha sabar, kita tegur, terkadang kita tegas, terkadang kita lembut, dengan berbagai macam metode agar anak-anak menjadi baik. Bangun malam nangis, berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan anakku yang soleh. Ya Allah jauhkan mereka dari artis-artis Korea, ya Allah. Cukup mama dan bapaknya yang nonton, anak-anak jangan.
Ini anak mama bapaknya nonton, gimana anaknya nggak ikut nonton? Aduh deh. Oleh karenanya berjuang, kita semua berjuang. Tidak jamin bahwasanya seorang ustadz anaknya pasti soleh, nggak ada jaminan. Kita dapati orang-orang biasa terkadang anaknya malah lebih hebat daripada anaknya ustadz. Ya. Oleh karena semuanya berjuang, orang tua berjuang. Jangan mengkerdilkan anak kita. Pokoknya Bismillah. Orang kalau Allah mau kasih cerdas, bisa Allah kecerdaskan anak kita. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang penting dia soleh dan soleha. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Ini sebenarnya nasihat buat saya pribadi agar kita tidak lalai, apalagi kita sekarang akan menuju bulan Ramadan. Ya. Waktu sebentar, umur semakin habis, kesempatan untuk menabur benih semakin sedikit. Oleh karenanya masing-masing kita bertakwa kepada Allah. Toh kita akan bertemu Allah sendirian masing-masing. Demikian pada adik-adik, jangan lupa berbakti sama orang tua, bikin orang tua senyum, bikin orang tua tertawa. Ya, kalau orang lihat adik-adik senyum, jangan sampai orang tua nangis lihat adik-adik ya. Kenapa nangis? Minta jajan melulu, hafalannya enggak nambah-nambah. Orang tua nangis. Oleh karenanya semangat bahagiakan orang tua di dunia sebelum di akhirat. Kunci kesuksesan adalah membahagiakan kedua orang tua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.